Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Marsono. Kita akan bahas pajak pertambahan nilai. Lanjutan dari video yang lalu. Kali ini tema kita adalah mengenai objek dari PPN, barang kena pajak dan bukan barang kena pajak, serta jasa kena pajak dan bukan jasa kena pajak. Teman-teman semua, perlu dipahami ketika kita sedang belajar PPN, terdapat kata atau kalimat barang kena pajak, itu maksudnya adalah barang kena pajak pertambahan nilai. Karena konteksnya adalah PPN, maka barang kena pajak itu artinya barang kena PPN. Bukan barang kena pajak berarti bukan barang yang kena PPN. Kalau objek pajak dalam konteks ini berarti objek PPN. Ya, seperti itu. Itu bahasa yang akan kita gunakan sepanjang perkuliahan mengenai PPN. Baik teman-teman semua, kita lihat dulu tentang objek PPN. Objek PPN itu termaktub atau tercantum di pasal 4 dari Undang-Undang PPN. Disebutkan di situ bahwa PPN dikenakan atas. Nah, ini yang pertama, pasal 4 ayat 1 huruf A. Ya, PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Jadi ini ada beberapa istilah-istilah atau kalimat-kalimat yang merupakan khas dari PPN. Jadi ada di daerah pabean itu apa maksudnya? Maksudnya wilayah NKRI gitu ya. Kemudian pengusaha nanti apa tuh, ada pengusaha kena pajak ya. Pada intinya nanti pengusaha di sini adalah maksudnya adalah pengusaha kena pajak gitu ya. Jadi yang pertama saya ulang adalah penyerahan barang kena pajak. Jadi penyerahan barang kena pajak, barang yang kena PPN gitu, di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha ya. Yang pertama, yang kedua adalah impor barang kena pajak. Oke. Sebelum terlalu jauh, saya ingatkan lagi di sini. Jadi PPN, objek PPN itu adalah peristiwa hukum berupa penyerahan barang kena pajak yang pertama ini. Ya. Kemudian impor barang kena pajak. Jadi bukan atas barang kena pajaknya saja, tapi penyerahannya atau impornya. Kalau barang kena pajak sendirian nggak diapa-apain, tentu saja tidak dikenakan PPN. Tapi ketika diserahkan atau diimpor, baru kena PPN. Ya, saya lanjutkan. Yang ketiga, objek PPN adalah penyerahan JKP, itu jasa kena pajak di dalam daerah pabean, berarti di Indonesia, yang dilakukan oleh pengusaha. Maksudnya pengusaha kena pajak. Ya. Kemudian berikutnya adalah pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud. Barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Jadi memanfaatkan barang kena pajak dari luar daerah pabean, dari luar negeri, dilakukan di dalam daerah pabean. Nah, contohnya itu kita memanfaatkan merek dari luar negeri, kita pakai di Indonesia. Ya. Oke, kemudian berikutnya adalah pemanfaatan JKP. Nah, jasa kena pajak dari luar daerah pabean, dari luar negeri, di dalam daerah pabean di Indonesia. Contohnya kita menggunakan jasa manajemen dari luar negeri gitu ya, kita pakai di Indonesia. Kemudian objek berikutnya adalah ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Ekspor berarti kita mengirim barang kena pajak berwujud dari Indonesia ke luar Indonesia yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Objek berikutnya adalah ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Mengekspor barang kena pajak tidak berwujud. Misalkan kita merek dagang kita dipakai oleh orang luar negeri atau perusahaan luar negeri, itu suatu contoh dari ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh PKP. Berikutnya adalah ekspor jasa kena pajak oleh PKP. Jasa kita dipakai oleh pihak luar negeri. Jasa yang dilakukan oleh orang Indonesia atau pengusaha Indonesia, pengusaha kena pajak Indonesia dipakai, dimanfaatkan oleh orang luar negeri, diekspor jasanya. Nah, itu adalah objek yang ada di pasal 4. Kemudian ada objek PPN yang agak unik ya. Ini ketentuan khusus, yaitu ada di pasal 16C Undang-Undang PPN. Ya. Apa itu? Yaitu kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan
oleh orang pribadi atau badan. Ini maksudnya adalah ada orang pribadi atau badan membangun sendiri. Dia membangun sebuah bangunan gitu ya. Sendiri artinya dia tidak memakai kontraktor yang sudah PKP. Itu definisi membangun sendiri. Dan yang membangun sendiri itu dia melakukan itu tidak dalam kaitannya dengan kegiatan usahanya dia. Jadi contohnya saya itu Marsono, saya membangun rumah saya sendiri. Saya tidak memakai kontraktor yang sudah merupakan pengusaha kena pajak. Jadi saya kumpulin tukang aja, tukang-tukang itu suruh bekerja. Saya membangun bangunan saya melalui tukang-tukang itu. Tukang-tukang itu bukan merupakan pengusaha kena pajak, maka itu ada objek PPN di situ. Nanti di belakang akan ada penjelasannya bagaimana cara menghitungnya. Ya, ini objek yang agak berbeda dengan yang ada di pasal 4. Berikutnya adalah pasal 16D. Pasal 16D dari Undang-Undang PPN mengatakan, ini juga unik, penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali pajak masukannya tidak dapat dikreditkan berdasarkan pasal 9 ayat 8 huruf B dan C. Nah, ini kalau belum paham tidak apa-apa ya. Nanti intinya ini adalah ternyata kalau ada sebuah perusahaan atau PKP ya, menjual asetnya yang bukan inventory, itu juga ternyata menjadi objek PPN. Nah, di belakang nanti kita akan jelaskan dengan lebih detail ya. Oke, itu adalah objek PPN ada di pasal 4 dan pasal 16C dan 16D. Nanti ini akan sangat familiar atau akan sering kita sebut-sebut ya, pasal 16C, 16D gitu. Pasal 4 itu yang biasa aja. Oke, kita lanjutkan. Nah, objek PPN itu bersifat dinamis karena ya ada perkembangan dari masa ke masa dan jenis-jenisnya pun cukup bervariasi. Pertama itu adalah ada arus barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Oke, otomatis ketika ada barang kena pajak yang berpindah atau diserahkan di dalam daerah pabean itu akan kena PPN. Seperti prinsip yang kita lihat di legal karakter undang-undang PPN kita, yaitu adalah konsumsi di dalam negeri. Jadi ketika ada barang yang dikonsumsi di dalam negeri ya, maka itu akan dikenakan PPN. Jadi ada arus pergerakan barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean, itu kena PPN. Kemudian yang kedua adalah arus BKP atau JKP dari luar ke dalam daerah pabean, contohnya impor tadi ya. Dan yang ketiga itu adalah bahkan arus BKP atau JKP dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean, itu juga ada objek PPN. Nah, pelan-pelan ya kita lihat. Yang pertama yang atas itu adalah contoh dari yang di dalam daerah pabean itu adalah penyerahan di dalam daerah pabean, membangun sendiri ya, kemudian penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan ya, itu yang di dalam daerah pabean. Yang kemudian dari luar ke dalam contohnya otomatis adalah impor gitu ya, atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Jadi dari luar ke dalamnya itu bisa barang kena pajak tidak berwujud, bisa juga jasa kena pajak atau impor BKP. Nah, yang terakhir ini adalah yang dari dalam ke luar daerah pabean adalah ekspor barang kena pajak dan juga ekspor jasa kena pajak. Itulah objek PPN ya. Nah, kita akan lihat tadi ada kalimat-kalimat di objek PPN itu ada pengusaha kena pajak gitu ya. Pasal A menyebutnya pengusaha tapi belakang itu pengusaha kena pajak. Nah, kita lihat nih, pasal 4 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPN itu mengatakan PPN dikenakan atas penyerahan BKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak itu disebut dengan pengusaha kena pajak. Ya. Kemudian ada juga di pasal 4 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPN dikatakan PPN dikenakan atas penyerahan JKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Pengusaha yang menyerahkan JKP itulah pengusaha kena pajak. Jadi intinya sebenarnya pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP pada dasarnya adalah
PKP, pengusaha kena pajak. Ya. Suatu penyerahan BKP atau JKP dapat dikenai PPN apabila yang menyerahkan adalah PKP. Jadi kena PPN itu hanya jika yang menyerahkan itu adalah pengusaha kena pajak. Jadi walaupun di undang-undang PPN itu nyebut ada pengusaha kena pajak gitu ya. Pada hakikatnya yang terutang itu adalah maksudnya sama, yaitu pengusaha kena pajak. Dan penyerahan BKP atau JKP itu akan dikenai PPN hanya jika yang menyerahkan itu pengusaha kena pajak. Yang kita udah belajar, pengusaha kena pajak itu tandanya dia sudah dikukuhkan sebagai PKP atau omsetnya dia sudah melebihi dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Tuh. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan bahas syarat penyerahan barang atau jasa itu dikenai PPN. Ada syaratnya. Kita bisa lihat dari penjelasan pasal 4 huruf A dan huruf C Undang-Undang PPN. Dikatakan di sana, syaratnya satu adalah yang diserahkan itu harus merupakan barang kena pajak, jasa kena pajak. Nah, nanti kita akan belajar di sini apa saja itu barang kena pajak, apa saja jasa kena pajak. Kalau yang diserahkan bukan barang kena pajak atau bukan jasa kena pajak, maka tidak terutang PPN. Jadi kalian harus tahu, kita harus tahu mana yang barang kena PPN atau barang kena pajak, mana yang jasa kena pajak atau jasa kena PPN. Gitu. Kemudian syarat berikutnya dilakukan di dalam daerah pabean di Indonesia. Kalau penyerahannya di luar negeri itu tidak terutang PPN. Ya. Kemudian dalam kegiatan atau usaha dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha kena pajak. Maksudnya itu adalah sesuai kegiatan sehari-hari pengusaha kena pajak. Contohnya gimana? Dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari pengulangan. Nah, kalau misalkan ada pengusaha kena pajak, kita lihat dia kegiatan usahanya adalah memproduksi baju, membuat baju. Nah, kegiatan usaha dia membuat baju. Tandanya apa? Ya ini tiap hari bikin baju, gitu kan, jahit gitu ya, konveksi. Nah, itu berarti kegiatan usahanya membuat baju. Jadi kalau dia kemudian menjual baju tersebut, maka itu adalah menjual sesuatu, menyerahkan barang kena pajak yang dalam kegiatan usahanya dia. Karena memang kegiatan usahanya dia itu membuat baju dan menjual baju. Begitu, itu maksud dari dalam kegiatan usaha atau pekerjaan dari si PKP atau si pengusaha kena pajak. Oh ya, PKP itu bisa orang pribadi, bisa badan ya, asalkan dia telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau telah memenuhi persyaratan, yaitu lebih dari 4,8 gitu. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat lagi dari rumusan yang ada di pasal 4 ayat 1 huruf A dan C. Jadi dikatakan PPN dikenakan ya. PPN dikenakan atas penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan dari si pengusaha kena pajak. Nah, dari situ kita bisa mengambil beberapa hal. Jadi ternyata ada unsur-unsur agar suatu peristiwa itu kena PPN. Pertama, bahwa harus ada barang kena pajak atau jasa kena pajak, harus ada penyerahan BKP atau penyerahan JKP di dalam daerah pabean, dalam kegiatan usaha atau pekerjaan si pengusaha kena pajak, dan ini semua itu bersifat kumulatif, harus ada semua. Kalau tidak ada, itu nanti menjadi tidak terutang PPN. Secara umum seperti itu. Jadi kita akan belajar apa itu BKP, barang kena pajak, apa itu JKP. Berarti lawan dari itu adalah mana yang bukan BKP, mana yang bukan JKP. Ya. Kemudian apa itu penyerahan BKP, penyerahan JKP, apa itu daerah pabean, apa itu kegiatan usaha. Kita akan pelajari satu persatu. Nah, yang pertama kita akan pelajari dulu apa itu barang kena pajak, ya, dan nanti jasa kena pajak. Baik, barang kena pajak, ya, ini di Undang-Undang PPN. Barang kena pajak ternyata
dibagi dua, barang berwujud dan barang tidak berwujud. Ya. Barang berwujud itu ada barang bergerak dan barang tidak bergerak. Ya. Barang kena pajak ini ya, si barang berwujud dan barang tidak berwujud pada hakikatnya itu dikenai PPN. Ya. Pada dasarnya ini yang bawah maaf, pada dasarnya semua barang entah baru atau bekas itu dapat dikenai PPN. Jadi semua sebenarnya kena PPN kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Nah, kalau seperti ini berarti kita lebih baik fokusnya kepada barang yang dikecualikan oleh undang-undang yang tidak kena PPN. Jadi kalau apa itu barang kena pajak? Barang kena pajak ya semua barang sebenarnya kecuali undang-undang mengatakan tidak kena PPN. Jadi fokus kita lebih baik kita pahami yang tidak kena PPN saja. Selain itu berarti dia adalah barang kena PPN atau barang kena pajak. Ya, paham ya? Oke, maka kita fokus saja mana sih barang yang tidak kena PPN atau barang yang tidak kena pajak menurut Undang-Undang PPN. Itu ada di pasal 4A ayat 2. Nah, ya. Yang pertama adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Nah, kemudian diberikan tambahan di Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 tahun 2020, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Nah, dulu batu bara itu masuk, ya. Sekarang menjadi tidak masuk. Ya. Kemudian yang kedua, yang bukan atau yang tidak kena PPN, yang barang tidak kena PPN adalah barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Ini yang kelompok kedua. Yang ketiga, barang yang tidak kena PPN atau bukan BKP, kita bisa menyebut seperti itu, adalah makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Jadi makanan minuman yang disajikan di tempat kayak gitu, hotel, restoran, rumah makan, warung, ya, baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak. Jadi beli di restoran makanan minuman, dibawa pulang misalkan, itu tetap bukan barang kena pajak walaupun dibawa pulang. Karena apa? Itu disajikan di restoran atau di hotel. Nah, termasuk di dalamnya adalah makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Jasa boga atau jasa catering itu kadang-kadang kan cuma di rumah saja tuh, tapi kita pesan ke jasa boga jasa catering, maka makanan dari yang dibeli atau yang dipesan dari jasa boga atau jasa catering itu menjadi bukan objek PPN. Gitu ya, makanan minuman lah. Kenapa seperti itu? Ya ini maaf ya. Itu menjadi objek pajak daerah ya. Restoran, hotel dan sebagainya. Kemudian kelompok yang keempat itu adalah uang, emas batangan dan surat berharga. Nah, ini uang itu kan penggerak kehidupan. Ya, emas batangan itu transaksinya banyak sekali dan surat berharga itu juga banyak, maka tidak menjadi objek PPN. Itu salah satu pertimbangannya ya. Oke, itu ada 4 kelompok. Sekarang kita lihat kelompok yang pertama, barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Itu bisa minyak mentah ya, gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti LPG. Jadi gas bumi masuk, tapi tidak termasuk gas bumi seperti LPG yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Berarti LPG itu kena PPN gitu ya. Kemudian panas bumi ya, asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata dan seterusnya ya. Yang ini yang langsung dari sumbernya ya, termasuk batu akik, itu bahan-bahan dari batu akik gitu ya. Itu juga bukan objek PPN ya. Kemudian nah, batu bara itu dulu termasuk yang bukan objek PPN, tetapi kemudian melalui Undang-Undang Cipta Kerja dihapus. Jadi batu bara menjadi objek PPN. Biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak, serta biji bauksit ini termasuk yang bukan BKP. Nah, lebih baik kita mengatakan bukan barang kena pajak ya, karena objek PPN itu adalah penyerahannya ya. Oke, berikutnya
Kelompok dari kedua yang bukan barang kena pajak ya, atau barang tidak kena PPN, yaitu barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak. Ada beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, bisa daging segar tanpa diolah, tetapi yaitu daging segar tanpa diolah tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak, digarami dan sebagainya. Asalkan bukan dikalengin ya. Kalau dikalengin itu sudah menjadi barang kena pajak ya. Kemudian telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang telah dibersihkan, diasinkan atau dikemas ya. Itu masih tidak kena PPN. Kemudian susu ya, bisa susu perah, kemudian bisa yang telah didinginkan atau dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan atau dikemas atau tidak. Wah, ini ada yang terpotong ya, nanti cek lagi bunyi ini. Buah-buahan, yaitu buah-buahan yang segar yang dipetik, yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, digrading, dan atau dikemas atau tidak dikemas. Kemudian sayur-sayuran, yaitu sayuran yang segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah. Nah, kemudian ada di PMK 116 diganti dengan PMK 99 tahun 2020. Itu tidak cuma ini saja barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak. Ada ditambahkan lagi adalah ubi-ubian, bumbu-bumbuan, gula konsumsi, dan ikan. Ini ada ceritanya sebenarnya. Ceritanya agak panjang, yaitu ada putusan Mahkamah Konstitusi karena judicial review. Kemudian keluarlah PMK 116. Kemudian ada lagi permohonan ke Mahkamah Agung, maka keluar PMK 99. Itu ceritanya cukup menarik ya. Oke, maka demikianlah. Jadi ada ikan ditambahkan masuk ke barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak. Selanjutnya kita masuk ke jasa. Jasa menurut Undang-Undang PPN pasal 1 angka 5 itu adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai ya. Termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesan. Ini dikenai pajak, maka disebut jasa kena pajak. Jadi jasa yang seperti yang dikenai pajak itu jasa kena pajak. Nah, pada hakikatnya semua jasa itu dapat dikenai pajak kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Jadi apa itu jasa kena pajak? Ya, hampir semua jasa itu kena pajak kecuali undang-undang menetapkan lain. Jadi sekali lagi fokusnya adalah kita melihat mana daftar jasa yang tidak dikenakan pajak. Ya. Kita lihat jasa yang tidak dikenakan pajak, maka yang selain jasa yang tidak dikenakan pajak itu berarti jasa kena pajak. Gitu. Itu namanya negative list. Kita melihat daftar yang bukan jasa kena pajak. Oke, ini ada sedikit ilustrasi yang membedakan mana jasa mana barang. Ini ada PKP yang garmen, usaha garmen A ya, PKP Garmen A memesan 10.000 potong pakaian kepada PKP Garmen B. Kemudian dia menyerahkan bahan tekstilnya sebagai bahan baku dan polanya. Jadi dia bilang gini, A bilang ke B, wahai B, tolong dong buatin pakaian 10.000. Ini bahan bakunya, ini polanya. Jadi kasihkan bahan baku plus pola gitu ya. Nah, penyerahan yang ini nih, bahan baku sama pola ini bukan penyerahan barang kena pajak. Kenapa? Karena sebenarnya si PKP Garmen ini, yang A ini sebenarnya minta untuk dijahitin baju. Jadi ini adalah sebagai bagian dari proses pembuatan baju. Nah, ya, kemudian si PKP Garmen B kemudian setelah selesai kan menyerahkan 10.000 potong pakaian. Nah, pakaian yang diserahkan juga bukan barang kena pajak. Dalam hal ini bukan penyerahan barang kena pajak. Karena pada hakikatnya dalam kasus ini sebenarnya si A itu minta B untuk membuatkan baju. Itu namanya jasa maklon. Nih, jasa maklon.
Saya ulang ya. Jadi jasa maklon itu artinya si B itu diminta membuat suatu hal yang sudah ada bahan bakunya, ya, sudah ada polanya, kemudian tinggal dijahitin. Itu salah satunya contoh dari jasa maklon. Ya, maka si garmen B ini dia tidak menyerahkan barang berupa, dianggapnya tidak menyerahkan barang berupa pakaian tadi. Dia sebenarnya menyerahkan jasa. Maka ya, maka saya ulang. Oke, selanjutnya saya ulang. Maka si garmen B ini kemudian dia menagih kepada si garmen A berupa biaya atau ongkos dia jahit. Dan mungkin dia beli barang seperti ya untuk benang dan sebagainya, ditagihkan berapa, itu masih merupakan bagian dari jasa maklonnya. Jadi minta penggantian dan garmen B memberikan pembayaran berupa berapa penggantiannya plus PPN. Jadi dalam hal ini inilah contoh jasa. Jadi barang tadi, si tekstil yang diserahkan itu bukan penyerahan barang kena pajak, karena pada hakikatnya si A itu sebenarnya minta untuk dijahitin. Ya, itulah. Ini sedikit ilustrasi untuk membedakan mana jasa, mana bukan, gitu ya. Oke, baik, kita masuk ke jasa tidak kena pajak atau jasa tidak kena PPN. Di Undang-Undang PPN pasal 4A ayat 3. Yang pertama adalah, ini ada banyak kelompok jasanya ya. Jasa kesehatan medik, kemudian jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman dan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, kemudian jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, kemudian penyiaran yang bukan bersifat iklan, kemudian jasa angkutan. Nah, ingat, angkutan umum ya, itu darat, air, itu bukan jasa yang kena PPN. Dan satu lagi adalah udara. Tetapi udaranya, saya ulang ya, angkutan umum yang tidak kena PPN adalah darat dan air, serta udaranya itu adalah jasa angkutan umum udara dalam negeri yang menjadi bagian dari jalur angkutan umum luar negeri. Jadi maksudnya adalah kalau angkutan yang rute luar negeri jelas tidak kena PPN, tapi kalau yang dalam negeri yang sebagai bagian dari jalur luar negeri itu juga tidak termasuk yang kena PPN. Itu maksudnya ya, nanti kita bahas setelah ini. Kemudian jasa tenaga kerja, jasa perhotelan ya, khusus untuk hotelnya saja, karena perhotelan kadang-kadang dia memberikan jasa lain selain hotel. Lalu jasa pemerintahan umum ya, jasa pemerintahan umum misalkan pemberian KTP, izin usaha dan sebagainya, itu tidak kena PPN, gratis malah ya. Penyediaan tempat parkir ya, jasa telepon umum koin sekarang udah nggak ada, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan yang terakhir itu adalah jasa boga atau catering gitu ya. Baik, kita lihat satu persatu ya. Nih, jasa pelayanan kesehatan medik meliputi jasa apa aja, nanti kalian baca sendiri poin-poinnya. Nanti beberapa hal akan saya explore lebih kalau memang itu cukup menarik ya, kalian baca ini semuanya ya. Jasa pelayanan kesehatan medik, jasa pelayanan sosial, kemudian jasa pengiriman surat dengan perangko, itu jelas ya. Kemudian jasa keuangan biasanya bank itu sebagian besar itu jasanya itu tidak kena PPN, tetapi ada bank, jasa yang diberikan bank yang kena PPN, contohnya adalah safe deposit box, itu kena PPN ya. Jasa asuransi itu ya jasa pertanggungan gitu ya, jasa kerugian, jasa asuransi jiwa, reasuransi yang diberikan kepada pemegang polis. Tapi ingat, jasa asuransi di sini tidak termasuk penunjang asuransi. Artinya yang tidak termasuk di sini ini merupakan objek PPN. Kalau misalkan ada jasa yang diberikan oleh agen asuransi, itu
objek PPN ya. Penilai asuransi kerugian, penilainya itu objek PPN, atau konsultan asuransi itu juga termasuk yang jasa kena PPN. Jadi yang tidak kena PPN itu adalah jasa pertanggungannya saja ketika memberikan pertanggungan kepada pemegang polis. Jasa keagamaan ya keagamaan bisa pelayanan rumah ibadah, khotbah, dakwah dan sebagainya, itu tidak kena PPN. Ini sebuah pantasan aja ya, dalam tidak pantas kalau kena PPN. Jasa pendidikan kalian cek lagi nanti. Kemudian jasa kesenian dan hiburan itu juga tidak kena PPN, itu biasanya kenanya pajak daerah ya. Jasa penyiaran yang bukan iklan, jadi kalau misalkan dari pemerintah mengajak kita untuk ikut pemilu, nah itu tidak kena PPN, tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial. Jasa angkutan umum darat, angkutan umum di air, itu tidak kena PPN, plus jasa angkutan umum yang udara yang menjadi bagian tak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Nah, kita lihat nih yang jasa angkutan udara ya. Ini contoh nih. Ada rute perjalanan London ke Denpasar, tetapi transit atau istirahat dulu di Jakarta. Kalau ini satu tiket ya, London, Jakarta, Denpasar, maka ini adalah bukan jasa kena pajak ya, non JKP. Karena ini satu tiket. Tetapi kalau ternyata penerbangannya terpisah-pisah, misalkan penerbangan London ke Jakarta, maka itu masih luar negeri kan, dari luar negeri ke Indonesia, itu luar negeri berarti itu bukan jasa kena pajak. Tetapi kalau penerbangan Jakarta ke Denpasar, tiketnya terpisah, ya, ini disebut sebagai masuk ke dalam kategori jasa kena pajak, karena penerbangan angkutan udara dalam negeri. Kalau luar negeri tidak kena PPN. Dalam negeri yang bagian dari jasa angkutan udara luar negeri yang satu paket itu juga bukan ya. Jadi yang contoh yang bawah ini tidak kena PPN, tetapi kalau tiketnya itu terpisah ya sendiri-sendiri itu menjadi kena PPN. Karena apa? Yang kena PPN yang ini nih, karena ini dalam negeri. Kalau ini kan luar negeri nggak kena gitu ya. Oke, jasa tenaga kerja kalian baca sendiri nanti. Nah, hati-hati di sini. Ini sebuah ilustrasi ya. Misalkan ada kantor akuntan publik Aman & Co gitu ya. Dia berinteraksi dengan PT Adil dan PT Amin. Interaksinya apa? Yang pertama, ke PT Amin dia mengirimkan 2 orang akuntan untuk mengaudit pembukuan PT Amin. Ke PT Adil dia mengirimkan 2 orang akuntan untuk menjadi pegawai PT Adil. Nah, kalau yang ke kanan ini berarti KAP Aman itu sama dengan menyediakan jasa tenaga kerja kepada PT Adil. Ya. Dan PT Adil kemudian membayar. Itu berarti jasa penyediaan tenaga kerja, tidak kena PPN. Seperti ini jasa tenaga kerja. Ya, penyediaan tenaga kerja. Nah, itu tidak kena PPN. Dibayar tidak kena PPN. Gitu. Tetapi yang kedua, yang ke kiri ini ke PT Amin, KAP Aman dan Korporasi dan Co itu mengirimkan 2 orang akuntan untuk mengaudit pembukuan PT Amin, itu sama dengan kantor akuntan publik Aman itu memberikan jasa akuntansi kepada PT Amin. Ya, otomatis KAP ini harus menagih plus PPN. Jadi dia membuat faktur pajak untuk menagih PPN. Jadi dari jasanya itu si PT Amin kemudian membayar fee-nya berapa plus PPN. Jadi yang kiri ini kena PPN, yang kanan tidak kena PPN. Itu bedanya ya. Oke. Jasa perhotelan. Jasa perhotelan itu bisa macam-macam
ya, bisa jasa persewaan kamar, ya, termasuk di dalamnya itu seperti yang merupakan bagian dari pelayanan hotel, ya, seperti laundrynya dan sebagainya. Yang terkait dengan tamu itu masih jasa perhotelan, termasuk juga jasa persewaan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, lodgement, dan hostel. Gitu. Aturan di bawahnya bisa dilihat nanti kalau kalian tertarik. Nah, ini ada ilustrasi hotel itu memang dia bisa menyediakan jasa perhotelan seperti itu, tapi kadang-kadang hotel juga menyediakan jasa persewaan untuk usaha. Kita lihat ya, nih. Hotel Nyenyak. Yang kanan menyewakan kamar untuk penginapan buat tamu hotel. Nah, ini jelas jasa perhotelan, tidak kena PPN. Maka kalau kalian nginep di hotel, motel dan sebagainya, tagihan yang kalian bayar itu tidak ada PPN-nya. Jadi kita bayar uang sewa tanpa PPN karena bukan objek PPN. Udah kena pajak daerah gitu ya. Kemudian kalau yang ke kiri ini, hotel tersebut ternyata ada space kosong, dia sewakan ruangan tersebut ke pengusaha. Contohnya misalkan disewakan ke bank untuk sebagai ruangan ATM. Nah, seperti itu. Atau ke toko, ke Indo April misalkan, dia buka minimarket di situ. Nah, itu berarti menyewakan ruangan untuk usaha. Yang kayak gitu itu terutang PPN. Ya, jasa kena pajak. Maka hotel Nyenyak itu dia bisa menjadi PKP, dia bisa menagih PPN atas penyewaan ruang usaha. Jadi yang tadi menyewa ruang itu dia membayar uang sewa plus PPN. Jadi seperti itu ya. Jadi hotel, jasa perhotelannya itu tidak kena PPN, tetapi yang penyewaan ruangan untuk usaha itu kena PPN. Kemudian jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan umum, ya semuanya ya, seperti IMB, izin usaha perdagangan, pemberian NPWP dan KTP. Nah, di luar itu berarti nanti ini ada yang menarik, di luar ini berarti bisa kena PPN. Ya, nanti ya kita bahas insya Allah di pertemuan akhir-akhir dari PPN ini. Jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir kepada pengelola parkir atau yang dilakukan oleh pengelola tempat parkir kepada pemilik kendaraan bermotor dengan memungut biaya. Pokoknya ini terkait dengan parkir gitu ya. Kemudian telepon umum menggunakan koin. Oke. Jasa penerimaan uang dengan wesel pos juga sekarang udah jarang banget ya. Itu tidak termasuk yang kena PPN. Jasa boga atau catering. Nah, ini hati-hati. Ya. Tidak ada penjelasan di dalam undang-undang apa itu jasa boga catering, tetapi kemudian dijelaskan di Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2015. Jasa boga atau catering adalah jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. Jadi catering itu kalau mau diimajinasikan gitu, kalau kita melihat itu di sebuah acara pernikahan biasanya, wah ada prasmanan banyak, wah ada petugas yang nambah, ada yang manasin dan kayak gitu ya. Itu seperti itu wujud cateringnya. Gitu. Hati-hati karena tidak semua orang menyediakan makanan itu, atau orang atau badan atau PK ya, orang atau badan yang menyediakan makanan itu masuk jasa catering. Lihat yang di bawah ini penting sekali. Tidak termasuk pengertian jasa boga atau catering adalah penjualan makanan dan atau minuman yang dilakukan melalui tempat penjualan berupa toko, kios, dan sejenisnya, baik penjualan secara langsung maupun penjualan secara tidak langsung atau pesanan. Kalau catering itu ya sebenarnya ciri khasnya tadi itu, kalau kita lihat di sebuah acara makan yang prasmanan, ada petugas-petugasnya yang menyajikan dan sebagainya. Kalau kita beli kue di sebuah toko itu bukan jasa catering namanya ya. Oke, baik teman-teman semua, itulah bahasan kita tentang objek PPN, apa itu barang kena pajak, apa itu jasa kena pajak, apa itu bukan BKP, apa itu bukan JKP. Nah, setelah ini kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu penyerahan BKP, penyerahan JKP, dan tema-tema lainnya.
Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.